kodanya iki. Selamat siang, salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa. Teman-teman, selamat berjumpa kembali di negeri Laut Selatan, Nanhai Guo, yang sekarang menjadi bangsa Indonesia ya. Teman-teman, di dalam pertemuan kali ini, Ingsun berada di suatu tempat yang bernama Bejijong di wilayah Kabupaten Mojokerto sekarang ya. Nama Bejijong ini kalau kunonya itu adalah Beji itu kota, Jong itu sial. Jadi Bejijong itu maknanya kota yang sial. Kenapa kok disebut kota yang sial? Karena di kota inilah Putri Galuh bernama Citra Resmi Dyah Pitaloka itu melakukan suduk diri atau bunuh diri ya, karena malu, saking malunya ditekan dan diperolok oleh orang-orang Majakarta atau kerajaan Majakarta dalam kurung Mojopahit masa itu, dan terjadi peristiwa yang mengerikan, yaitu dibubatnya atau dibabatnya habis utusan dari Galuh. Karena itu kota ini disebut kota atau kota sial dalam kurung Bejijong garis miring Bejisyong atau sekarang menjadi Bejijong ya. Ternyata di sini dulu adalah kota raja yang sangat besar. Di dalam pertemuan kali ini izinkanlah Insun membacakan sejarah yang ditulis atau dibedarkan oleh Sang Yang Wisnu Badra dalam kelahirannya kali ini. Judulnya adalah Perang Bubat dan Penjajahan Yawanaradia. Cerita ini ditulis versi Jawa ya, dari wakil dari bangsa Jawa ya, karena sejarah itu seperti mata bilah pedang ya, tajam sisi kiri dan kanan, dan ini disejarahkan di pihak Galuh ya, keluarga Galuh yang menjadi korban. Dan dalam perang Bubat ini Patih Gajah Mada tidak ikut campur ya, karena belum menjadi patih di kerajaan Majakarta dalam kurung Majapahit itu teman-teman ya. Baik teman-teman dan sedulur semua, izinkanlah Insun atau saya mewadarkan atau mewartakan sejarah ini yang berjudul Perang Bubat dan Penjajahan Yawanaradia Majapahit. Berawal pada abad 14 Masehi, rombongan kedatsuan Jawa dalam kurung Jawa dari Galuh dipimpin oleh Panglima Gagak Manggung dan Patih Lingga Wisesa mengantarkan Putri Galuh Citra Resmi ke Kerajaan Minanga Yawanaradia Majapahit. Rombongan itu mengutarakan maksud seperti budaya Jawa kuno, yaitu seorang laki-laki itu dipersunting oleh perempuan. Istilahnya ngunggah-ngunggahi. Seperti waktu kedatsuan Ujung Galuh dalam kurung Jenggolo dan Panjalu. Waktu itu Ihino Kertopati menjadi angde-angde lungut. Lah ternyata kebudayaan Jawa itu beda dengan kebudayaan orang Minanga, Yawanaradia, Sriwijaya, dan orang Saka Seketia dalam kurung Singosari. Yaitu laki-lakilah yang mempersunting perempuan, bukan perempuan yang mempersunting laki-laki.
Di situ cacian makian dilontarkan oleh orang-orang Majapahit dalam kurung Majakarta, seraya menghina dan mengejek-ejek orang Jawa dan Kedatsuan Galuh. Hal itu membuat khawatir atas ucapannya mereka sendiri yang sudah keterlaluan merendahkan bangsa Jawa dan harkat martabat penguasa Galuh. Akhirnya rombongan Galuh ini dikeroyok dalam kurung, dibubat. Dibabat itu artinya dikeroyok. Ramai-ramai dipimpin oleh Patih Amangkubumi Pikun Aryatada, Cakradayara, dan Nala. Takut kalau melapor ke Jawa dan membuat murka Ratu Galuh Prabu Linggabuana. Akhirnya rombongan ini dibubat habis, tak tersisa. 1-2 yang berhasil melarikan diri, masuk hutan, menyusuri sungai, lalu bertemu keluarga Badra di pertapaan Arga Kiloso. Di pertapaan itu napasnya terengah-engah, Sumengko Penjawah Brojo. Seperti darah ini jadi desa-desa Sumengko. Dibekali garam dan cikalan kelapa oleh Pubadra, mengabarkan bahwa Patih Linggawisesa gugur di Majakarta dalam kurung Majapahit. Prajurit itu pun akhirnya sampai ke Galuh mengabarkan akan kejadian itu, sehingga murkalah Prabu Linggabuana dan menggelar sabda bahwa orang Galuh atau bangsa Jawa jangan ada yang sesanakan dengan orang-orang Majapahit dalam kurung Majakarta atau bangsa Yawana Radea. Akhirnya sabda ini terdengar seantero negeri Laut Selatan, membuat kerajaan Minangyawana Radea Majakarta dalam kurung Majapahit ini ditutup perekonomiannya. Tidak ada saudagar yang mau disinggah ke Majapahit. Hal itu membuat Aryatadah turun menjadi patih pulang ke Daha. Dan Ranggadipayana ini dalam kurung Gajah Mada yang ditunjuk menjadi penggantinya. Ranggadipayana ini adalah anak Kuwu Ploso Jombang yang mengabdi di Daha. Dipayana diangkat menjadi patih Mangkubumi di kerajaan Yawana Radea Majapahit. Tetapi kerajaan di Laut Selatan menutup diri, tidak mau sesanakan dan seperti memusuhi Majapahit dalam kurung Majakarta. Lah di sini ini Dipayana bersumpah tidak akan makan buah kepalapa dalam kurung kelapa. Itu buah yang bisa dipakai untuk macam-macam hidangan seperti sayuran, jajanan, dan minuman atau masakan gurih bersantan. Kalau belum mengalahkan Sunda, Tumasik, Palembang, dan semua negeri-negeri Laut Selatan. Ini adalah penjajahan bangsa-bangsa negeri Laut Selatan, bukan penyatuan. Karena ini dilakukan dengan kekerasan dan peperangan, bukan dengan damai. Lagian, pendiri Majapahit dalam kurung Majakarta, Sang Ramawijaya itu asal-usulnya itu bukan pribumi negeri Laut Selatan, akan tetapi orang Sriwijaya itu orang Minanga dalam kurung pencari ikan. Dari Kusana Yawana Radea yang datang tahun 626.
Pada tahun 682 Masehi merampok Kedatsuan Kuntala di Teluk Selat Johor. Mereka ini asal-usulnya seorang bajak laut. Setelah berhasil merampok negeri Kuntala dengan kemenangan yang gilang gemilang, kerajaan itu diberi nama Sriwijaya. Berhubung bajak laut Minanga ini orang dari Kusana, Yawana-Radea, kerajaan juga nunggak semi benderanya, asal-usulnya yaitu bendera Yawana-Radea dalam kurung bendera matahari Yunani, yaitu Makedonia. Setelah dipupu oleh Lembutal, Sang Ramawijaya, anak Martawijaya, setelah itu mendirikan kerajaan Majakarta dalam kurung Majapahit, yang lambangnya juga Radia Yawana dalam kurung Yawana Radea. Dan benderanya Getih Getah Samudra, yang artinya benderanya keturunan orang pelaut atau keturunan orang Yawana Radea, atau orang sekarang menyebutnya Raden. Karena penguasa hutan itu adalah singa, dan setelah singa itu penguasa hutan itu adalah gajah, gajah yang mabuk, ngamuk, menggelar jajahan. Maka di Payana itu bergelar Patih Gajah Mada garis miring mabuk. Mada artinya mabuk, yaitu mabuk ngawur asal datang langsung perang, tiap datang langsung perang seperti orang gila, makanya disebut Gajah Mada. Gajah Mada pahlawan bagi kerajaan Majapahit, atau pahlawan bagi orang Minanga Yawana Radea, bukan pahlawan bangsa timur negeri Laut Selatan. Yang mengidolakan ya silahkan, akan tetapi keluarga Badraja Dwi Pawangsa tidak kenal Gajah Mada. Wong itu sejarahnya orang Minanga Yawana Radea, bukan sejarahnya bangsa Jawa Dwipa. Jawa itu negeri dewata yang disebut dengan sebutan Jawa Jawata. Itu orang Kanung dalam kurung orang gunung, bukan orang pelaut dalam kurung Minanga. Jadi Jawa itu tidak ada urusannya dengan sejarah Majapahit, tidak ada arus alur sejarahnya orang Kanung dengan orang pelaut. Jadi keluarga Jawa Dwipa ini tidak bisa menganggap Gajah Mada itu pahlawan, akan tetapi kalau orang Minanga Yawana Radea ya silahkan. Kalau keluarga Badraja Dwi Pawangsa tidak bisa. Itu penjajah masalahnya. Karena Badra itu tidak punya keturunan orang Yunani, Makedonia, Yawana Radea. Sumber Badrakanda dalam kurung Sang Hyang Wisnu yang berbicara dan mewartakan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, sejarah yang tertulis oleh keluarga Badra di dalam kitab yang bernama Badrakanda. Jadi di peristiwa Bubat itu di kerajaan Majakarta atau sekarang terkenal dengan Majapahit, Gajah Mada itu tidak ikut ya, tidak dapat dipersalahkan karena Gajah Mada atau Rangga Dipayana itu belum mengabdi ke Majapahit, namun masih magang di kerajaan Daha ya. Jadi yang membubat atau yang membabat rombongan Galuh itu adalah Patih Amangkubumi Pikun Aryatada, Cakradara, dan Nala ya. Jadi
Gajah Mada dalam kurung Rangga Dipayana itu belum mengabdi di Majakarta dalam kurung Majapahit, karena Rangga Dipayana masih mengabdi di Daha, teman-teman ya. Jadi yang dapat saya tangkap dari sejarah ini seperti itu. Dan akhirnya kerajaan Minangaya Radia Majakarta dalam kurung Majapahit itu putus hubungan dengan Jawa. Dari itulah menjadikan Prabu Linggabuana marah dan mengeluarkan sabda yang tadi sudah terbacakan, yang menjadi sampai sekarang ini orang Sunda atau Galuh itu jadi tidak mau atau enggan untuk kawin atau berbesanan dengan orang Yawana Radia dan keturunannya. Namun karena sudah tertutup sejarah lain, tidak tahu, dikira Majapahit itu dikira Jawa oleh orang-orang Sunda sekarang. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan di Jawa Barat itu sekarang memang tidak ada nama Jalan Gajah Mada ya, karena peristiwa ini, teman-teman. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat ingsun sejarahkan atau wedarkan atau bacakan di dalam pertemuan kali ini dari Kabupaten Mojokerto yang dulu Kerajaan Majakarta garis miring Mojopahit, di kota Siong atau Bejijong, Beji Siong, sekarang Bejijong, yang sekarang yang hanya menjadi desa karena dulu adalah kota raja, kota besar, sekarang tinggal menjadi desa ini. Dari Mojokerto, seperti biasa, gas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan dari negeri Laut Selatan Nanhai Guo yang sekarang menjadi Indonesia, salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa.